Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung.id, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, dalam beberapa hari terakhir saya mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana mengubah kisah hidup yang kita miliki menjadi sebuah buku novel, baik itu bentuknya autobiografi maupun bentuknya memoir. Untuk mengubah kenangan pribadi atau kisah hidup yang Anda miliki ini menjadi sebuah buku dalam bentuk novel ataupun autobiografi, kita membutuhkan beberapa langkah-langkah strategis atau langkah-langkah teknis. Nah, langkah-langkah teknis ini secara mudah setelah berusaha untuk saya uraikan dalam beberapa video sebelumnya, mulai dari bagaimana kita menggunakan brainstorming atau memercikan ide-ide dengan menjelajah ke masa lalu. Kemudian pada langkah yang kedua setelah brainstorming adalah kita memilih mana dari kenangan-kenangan yang sudah kita lewati itu untuk kita pilih sebagai objek dari penulisan. Di langkah yang ketiga kemudian kita beralih kepada bagaimana membuat kerangka cerita atau outline cerita. Ini lebih kepada garis besar cerita, perencanaan kita untuk menulis sebenarnya bagaimana proses tersebut. Kemudian beralih juga ke bagaimana melakukan riset, memilih tema, terus juga menentukan karakter cerita, siapa saja yang layak Anda untuk masukkan ke dalam cerita Anda, dan siapa saja orang-orang yang pernah Anda temui dalam kehidupan Anda yang tidak perlu untuk ada di dalam buku memoir ataupun autobiografi yang Anda tulis. Nah, pada kesempatan kali ini di video yang ke-8 saya ingin mengajak Anda untuk masuk pada tahap selanjutnya dari proses penulisan memoir ataupun autobiografi ini. Tahap ini adalah tahap bagaimana menentukan target penulisan. Nah, mengapa target penulisan penting? Apa yang akan kita bahas dalam proses target penulisan ini, dan mengapa pula target penulisan dapat menjadi kunci keberhasilan penulisan buku, baik itu novel fiksi, baik itu novel buku non fiksi, baik itu penulisan apapun. Target penulisan yang memiliki struktur cerita yang panjang, memiliki jumlah yang banyak, selalu saja memiliki kepentingan untuk menggunakan target penulisan. Nah, mengapa hal itu penting? Saya akan mengajak Anda, penulis gunung adalah mengajak Anda untuk membahasnya dalam video selengkapnya berikut ini. Manifestasi dari kedisiplinan, ketekunan, dan keseriusan Anda untuk menyelesaikan naskah biografi ataupun memoir yang ingin Anda tuliskan menjadi sebuah novel, baik itu berbentuk autobiografi maupun dalam bentuk memoir. Nah, penting sekali bagi Anda untuk menetapkan target penulisan harian. Nah, ini target penulisan harian. Jadi dalam konteks ini Anda harus menulis setiap hari dan menentukan targetnya. Berapa yang harus Anda dapatkan setiap hari proses penulisannya itu. Nanti kita akan berfokus pada jumlah kata. Bisa 100 kata, 200 kata, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita menargetkan target penulisan berapa ratus kata, berapa jumlah kata yang harusnya Anda gunakan dalam proses ini, kita akan mempertimbangkan sebelum Anda menentukan target penulisan harian adalah dengan menentukan panjang novel Anda atau panjang penulisan biografi Anda, autobiografi Anda, ataupun panjang novel memoir Anda. Kemudian kita bisa memecahkan panjang ini dalam beberapa ukuran, misalnya berapa jumlah halaman yang Anda inginkan, apakah 200 kata, 300 kata, 400 kata, atau bahkan lebih daripada itu. Setelah Anda menetapkan bahwa Anda ingin memiliki buku misalnya setebal ini dengan jumlah 200 kata, Anda kemudian 200 halaman, dengan menginginkan jumlah buku memoir Anda atau novel Anda dalam 200 halaman, kemudian berapa kata yang dibutuhkan untuk mendapatkan 200 halaman tersebut? Apakah itu 45.000 kata, 75.000, atau 100.000 kata? Nah, Anda bisa melihat. Kemudian setelah Anda mendapatkan jumlah halaman dan menentukan juga jumlah kata yang dibutuhkan untuk mendapatkan halaman sebanyak itu, Anda kemudian dapat menargetkan berapa lama Anda akan menulis memoir tersebut. Apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, apakah 1 tahun, atau bahkan Anda hanya butuh 1 bulan untuk menyelesaikannya. Nah,
Ini adalah 3 hal yang harus ditetapkan dulu ketika Anda ingin membuat sebuah target penulisan harian. Jadi, yang pertama, berapa halaman buku yang ingin Anda tuliskan tersebut. Kemudian, berapa jumlah katanya. Yang ketiga adalah berapa lama Anda akan menuliskannya. Poin sebelumnya mengenai bagaimana menetapkan jumlah halaman, jumlah kata, dan juga targetnya, sekarang akan lebih mudah bagi Anda berdasarkan perhitungan matematis untuk menetapkan target harian Anda. Simpelnya adalah dengan menjadikan target penulisan harian itu merupakan hasil perhitungan dari total target total jumlah dibagi deadline. Misalnya Anda tadi menargetkan penulisan novel Anda itu jumlahnya 200 halaman. Jumlah katanya ambillah 100.000 kata. Itu banyak sekali, tidak mungkin sejumlah itu nantinya. Jadi tapi kita ini sebagai contoh saja untuk mempermudahnya. Anda ingin buku memoir ataupun autobiografi itu jumlahnya 200 halaman, jumlah katanya 100.000, dan Anda menargetkan akan menuliskannya dalam waktu 10 bulan. Jadi setiap bulan itu Anda harus menyelesaikan berapa? Tentu saja 10.000 kata. Jadi nanti 10.000 kata setiap bulan. Pada bulan ke-10 ketika Anda secara rutin, secara tekun menuliskannya, maka kata yang sudah Anda kumpulkan itu adalah 10.000 kata. Itu sudah tercapai. Dari 10.000 ini, 10.000 kata per bulan ini, berapa kemampuan Anda menuliskannya per hari? Apakah Anda bisa menulis 1000 kata per hari atau berapa? Jadi tinggal mengalihkan saja 10.000 dikali 3, berarti Anda butuh sekitar menulis 300 kata dalam satu hari. 300 kata lebih dalam 333 kata sekitar itu dalam satu harinya. Nah, ketika Anda secara rutin menuliskan ini 333 kata atau kurang lebih daripada itu setiap harinya dalam waktu 10 bulan, Anda sudah memiliki novel Anda. Paling tidak Anda sudah menyelesaikan draft pertama. Itu yang paling penting. Ini adalah salah satu yang sangat penting dalam proses menetapkan target harian, karena esensinya ini adalah membantu kita sebagai penulis untuk mencapai target kita dan menyelesaikan proses penulisan autobiografi atau memoir kita itu tepat pada waktu yang sudah kita rencanakan. Dari mengapa Anda harus menggunakan target harian, karena ini hampir menjamin 50% bahwa proses autobiografi dan memoir yang akan Anda tuliskan tersebut akan selesai tepat pada waktunya, atau yang paling tidak akan selesai jika Anda menargetkan target harian ini, kemudian Anda berfokus dan tekun untuk menjalaninya secara disiplin. Bagian paling sulit dan menantang dari membuat target harian adalah membiasakannya untuk menjalani target tersebut. Menulis selama 10 bulan 333 kata setiap hari tanpa henti itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi dengan ketekunan, dengan kedisiplinan, dengan konsistensi yang Anda miliki, Anda tentunya akan bisa mencapai hal tersebut. Ini juga sisi baiknya dapat melatih kedisiplinan kita yang nantinya akan juga merambat pada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita pribadi. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Sekali lagi, tetapkanlah target harian Anda untuk membuat novel biografi ataupun memoir yang ingin Anda tuliskan berdasarkan pengalaman pribadi dan kisah hidup Anda tersebut. Jika Anda menemui kendala dalam proses penulisan ini, jangan sungkan untuk menghubungi kami di situs penulisgunung.id. Anda dapat dengan mudah menghubungi kemudian mendapatkan bantuan di sana. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.